Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Waalaikumsalam, selamat malam Naila. Boleh untuk perkenalan diri, kemudian kesibukan Ibu apa nih? Oke, perkenalkan nama saya Listiani Permatahati Mawadah. Saya sibuk mengajar di SMP plus Pesantren Darul Ihsan. Baik, izin ya sebelumnya untuk memberikan beberapa pertanyaan mengenai profesi kependidikan. Yang pertanyaan pertama itu, apa saja sih tugas yang harus diselesaikan oleh Ibu sebagai guru? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tugas saya sebagai seorang guru itu ada dua ya, ada tugas pokok sama tugas tambahan. Untuk tugas pokoknya itu mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan nomor 25 tahun 2024, di mana tugas pokok seorang guru itu untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, terus melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik gitu ya. Untuk tugas kegiatan pokoknya itu paling terdiri dari empat. Yang pertama itu perencanaan pembelajarannya, itu biasanya dikaitkan dengan RPP atau modul. Lalu ada pelaksanaan pembelajarannya, lalu ada menilai penilaian pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Itu sebagai tugas pokoknya. Sedangkan untuk tugas tambahan itu ada berbagai macam, tergantung pada beban tugasnya itu tergantung pada tugas tambahan yang di emban gitu. Ada yang menjadi wakase kesiswaan, ada yang menjadi guru piket, wali kelas dan lain-lain. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, apa sih tanggapan Ibu tentang beban tugas tadi yang harus diselesaikan? Oke, tugas menurut tanggapan saya ya, sebagai seorang guru yang mengajar gitu, sangat beban guru itu sangat banyak, terdiri dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian sampai evaluasi itu tidak bisa dilakukan secara uh, sembarangan gitu, harus terstruktur, di mana dari perencanaannya juga itu memerlukan waktu yang sangat banyak, sedangkan beban kerja yang banyak itu tergantung juga dari tugas tambahan gurunya gitu, sedangkan setiap guru itu paling tidak memegang satu tugas tambahan gitu. Apalagi ketika guru memiliki tugas tambahan sebagai wakase kesiswaan, belum melakukan perencanaan pembelajaran, belum melakukan pelaksanaan pembelajaran, belum melakukan penilaian, ia juga harus melakukan tugas-tugas tambahan lain seperti tugas wakase kesiswaan tersebut. Jadi karena tugas beban kerja yang sangat banyak, tetapi waktu yang sangat kurang gitu. Jadi setidaknya tugas tambahan administrasi yang lainnya itu harusnya sedikit dikurangi. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kurikulum sebelumnya juga sekarang gitu? Oh ya, untuk kurikulum sekarang itu ya, yang di Ampu itu karena saya berada di sekolah penggerak, kurikulumnya kelas satu, kelas 2, kelas 3 juga sudah memakai kurikulum Merdeka. Jadi, untuk kurikulum Merdeka tersendiri pada pembelajarannya itu guru hanya berperan sebagai seorang fasilitator saja, sedangkan siswa itu kita itu harus membantu siswa atau peserta didik itu menjadi individu yang mandiri. Jadi ketika pembelajaran khususnya pembelajaran matematika di kelas cenderung pada pemahaman konsep saja gitu. Jadi kita hanya menyediakan suatu proyek yang sangat membantu siswa dalam pemahaman konsep, nanti siswa sendiri yang menggali lebih dalam materi yang akan dipelajarinya. Seperti itu. Untuk sekolahnya sendiri pada kurikulum dulu kan 2013 itu tidak memakai rapot pendidikan. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka sekarang itu kita satuan pendidikan itu memiliki patokan atau ukuran yang jelas mengenai apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita pertahankan pada satuan pendidikan masing-masing. Karena dari hasil asesmen nasional yang dilakukan itu menghasilkan rapat pendidikan yang sangat bagus gitu sebagai patokan kita dalam meningkatkan satuan pendidikan masing-masing.
Terus dalam segi penilaian kinerja gurunya juga, kalau pada kurikulum 2013 itu cuman dilakukan oleh kepala sekolah gitu. Guru hanya tahu dari segi evaluasi pembelajarannya saja. Kalau sekarang guru itu lebih tahu gitu, lebih terarah bagaimana merefleksi pembelajaran gitu dari PMM atau ruang GTK tersebut. Nah, sedangkan untuk dari segi negatifnya mungkin ya, peserta didiknya itu cenderung apa kurang motivasi belajar gitu pada kurikulum Merdeka, jauh berbeda dengan kurikulum 2013 yang menyediakan ujian nasional. Untuk kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka, karena peserta didik tidak memiliki tujuan, ketika ke SMA pasti bakal lulus katanya, terus pasti bakal masuk ke SMA gitu, jadi mereka kurang termotivasi gitu untuk belajar dan mencari tahu lebih dalam mengenai pembelajaran-pembelajaran atau potensi yang mereka miliki, seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian menurut Ibu, lebih prepare kurikulum yang dulu apa yang sekarang? Sebenarnya untuk saya sendiri tidak cenderung kepada salah satu kurikulum, karena kurikulum 2013 sudah memiliki positif dan negatifnya, kurikulum Merdeka juga memiliki positif dan negatifnya. Menurut saya mending diambil positif dan dibuang negatifnya. Uh, untuk kurikulum Merdeka sendiri, saya setuju pada ke penilaian kinerja yang tadi, yang kelebihan dan kekurangan yang telah saya sebutkan. Sedangkan untuk kurikulum 2013 itu kayaknya lebih cocok dari ujian nasionalnya, karena kalau misalnya kurikulum Merdeka secara full diterapkan oleh kita di satuan pendidikan masing-masing, peserta didik akan semakin menurun motivasi belajarnya. Lebih cocok kurikulum 2013 untuk dalam segi UN-nya, pembelajaran. Untuk dalam segi pembelajarannya itu kurikulum Merdeka juga sudah bagus, karena kita didorong untuk sebagai fasilitator saja, dan guru itu diberikan motivasi untuk memberikan pembelajaran yang lebih berdampak pada siswa. Tetapi ya tadi, karena siswa tidak memiliki tujuan, tidak memiliki patokan yang jelas, jadi kurang dalam motivasi belajarnya, seperti itu. Mungkin karena untuk kurikulum Merdeka sendiri, kalau diterapkan secara keseluruhan, belum cocok untuk masyarakat Indonesia, karena mereka kesadarannya masih kurang gitu ya dalam segi belajar, berbeda dengan Amerika yang kesadarannya cukup tinggi ya. Kalau diterapkan seperti itu, tidak ada UN juga mereka udah belajar. Kalau di sini kayaknya, apalagi di sekolah swasta, kalau tidak ada UN tuh kayak siswa teh budak, yang penting lulus bu, cina ada bakal lulus, cina gitu. Seperti itu mungkin ya. Maaf ya, dicampur-campur dengan bahasa Ya, Sunda. nggak apa-apa. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian yang Hmm. terakhir berbicara soal kesejahteraan yang diperoleh Ibu. Nah, bagaimana tanggapannya? Ini sangat sensitif ya untuk kesejahteraan guru itu, karena berkaitan dengan nominal gaji dan lain-lain. Untuk kesejahteraan guru itu, seperti yang saya ucapkan tadi, karena guru itu memiliki beban kerja yang banyak dan membutuhkan waktu yang sangat banyak dalam merencanakan pembelajaran sampai melakukan pengevaluasian pembelajaran, itu memerlukan waktu yang cukup banyak, sehingga kita itu harus diberikan tunjangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, karena tidak ada waktu lagi gitu untuk mencari uh, pekerjaan lain atau sampingan lain yang menghasilkan uang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Karena fokus kita itu kan mengajar. Agar gurunya itu dapat fokus mengajar, harus kesejahteraannya juga harus terpenuhi. Untuk sekarang, kebijakan sekarang itu sebenarnya sudah baik, adanya TPG, yakni tunjangan profesi guru, yang mengharuskan setiap guru itu diberi gaji minimal 2 juta, ya sekarang kenaikan 500.000 katanya. Iya, dan semua guru harus bersertifikat pendidikan, sehingga semuanya akan mendapat tunjangan profesi guru, sehingga mereka bisa lebih fokus lagi harusnya kepada pelaksanaan pendidikan di satuan masing-masing gitu. Untuk langkah pemerintah pada TPG ini sangat baik mungkin gitu.
Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Mungkin Ya, Kamu tuh bilang sekian aja yang bisa saya kesibukannya. tanyakan. Terima kasih atas Pulang waktunya. ya. Selamat malam. Oke, ya, selamat malam. Selamat sore, Miss. selamat sore. Boleh untuk memperkenalkan diri, kemudian kesibukannya apa? Perkenalkan nama saya Rahmi Siti Fauzia. Untuk kesibukan sekarang itu mengajar. Oh ya, baik. Izin ya untuk mewawancarai Miss seputar profesi Oke, kependidikan. oke, boleh. Untuk pertanyaan pertama, apa aja sih tugas yang harus diselesaikan oleh guru di sekolah? Ada pun tugas dari guru ya untuk di sekolah itu pastinya ada 3 tahap yang aku tahu, yang saya tahu. Yang pertama itu ada merencanakan pembelajaran, lalu juga yang kedua itu melaksanakan pembelajaran. Nah, baru yang ketiga itu evaluasi pembelajaran. Kalau merencanakan itu artinya kita harus menyediakan kayak misalnya RPP, terus juga ada modul ajar, bahan ajar, KPD dan sebagainya, kayak tes, kuis dan segalanya, materinya, PPT-nya dan semuanya. Lalu juga pada pelaksanaan artinya kita itu harus melaksanakan pembelajaran sesuai sama RPP yang sudah dibuat gitu kan ya. Tapi kalau misalnya pada saat pembelajaran juga itu tuh harus bisa mengevaluasi juga. Jadi evaluasi di sini itu bagaimana pembelajarannya itu sudah sesuai atau belum. Nah, terus juga dari evaluasi ini tuh dijadikan umpan balik untuk perancangan selanjutnya. Misalnya modelnya apakah sesuai atau enggak. Terus juga kayak misalnya pembelajaran tuh sudah dapat diterima oleh siswa dengan baik atau tidak. Lalu juga apakah peserta didik atau siswanya itu sudah dapat memahami materinya dengan baik atau tidak. Lalu juga di sana juga evaluasi di sini tuh bisa berbentuk nilai. Nilai misalnya nilai dari seorang siswanya. Kayak misalnya apakah banyak yang remed atau tidak. Remed di sana itu kayak kuis harian gitu lah ya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Miss sebagai guru mengenai tentang beban tugas yang harus diselesaikan? Beban tugas ya. Kalau Ya. tanggapannya itu tentunya ada agak merepotkan juga, cuman ya kita anggap apa ya senangnya gitu ya. Kita harus nganggap kalau beban tugas itu tuh bukan suatu beban. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nganggap beban malah jadi capek kayak gitu. Cuman kalau misalnya untuk beban tugasnya itu kayak misalnya ada beberapa kayak ulangan, biasanya kan dibawa ke rumah seperti itu. Lalu juga kalau misalnya tentang beban tugas lainnya itu, hmm, kayak misalnya dari beban tugas itu tuh memotivasi kita untuk terus berkembang gitu kan ya, meningkatkan pemahaman kita terhadap siswa juga kayak misalnya dengan adanya tes diagnostik, artinya kita itu walaupun beban kerja yang kita dapatkan dari siswa maupun dari pembelajarannya, maka ya tetap aja kita harus dapat meningkatkan keprofesian kita sebagai seorang guru. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Kemudian, bagaimana tanggapan Miss mengenai kesejahteraan yang diperoleh? Kesejahteraan ya. Kalau misalnya untuk sekarang mungkin kalau dilihat secara kasat mata mungkin sejahtera gitu ya. Tapi kalau misalnya setelah terjun mungkin waktunya itu lebih banyak habis oleh persiapan, persiapan dalam persiapan RPP atau sebagai macamnya. Kayak misalnya kita itu harus lebih memahami peserta didiknya, terus juga harus dapat menentukan modelnya dan segala macamnya. Nah, kalau kesejahteraan dalam hal beban kerja itu sangatlah tinggi. Lalu kalau misalnya kesejahteraan dalam hal eh, keuangan mungkin agak lumayan berbeda gitu. Cuman kalau misalnya kesejahteraan dalam hal
kesenangan mungkin ya, kesenangan dengan peserta didik tentunya itu sangat-sangat baik karena kadang kalau misalnya kesejahteraan itu kan dilihat dari banyak hal ya. Kalau bertemu dengan peserta didik dan peserta didiknya sudah dapat paham itu sangat sejahtera mungkin ya, seperti itu. Yang selanjutnya, bagaimana tanggapan Miss mengenai kurikulum yang dulu juga sekarang? Kalau tanggapan terhadap kurikulum yang dulu dan yang sekarang, kalau misalnya yang dulu, misal Kurtilas gitu ya, kalau Kurtilas tuh lebih ke materinya itu sesuai, jadi langkah-langkah per tahapnya itu disesuaikan, lalu juga kayak berurutan kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya untuk Kurmer itu sekolah itu diberikan fleksibel kayak misalnya apakah materi ini diambil, boleh diambil atau tidak. Kalau misalnya tidak sesuai dengan lingkungan di sekolahnya itu bisa tidak diambil seperti itu. Jadi kalau misalnya kurmer itu lebih ke fleksibelnya. Cuman kalau misalnya kurtilas itu lebih ke sistematis dalam pembelajarannya. Mungkin seperti itu. Karena tapi kalau misalnya saya pribadi itu antara kurmer dan kurtilas itu ada plus minusnya gitu ya. Kalau kurtilas itu sangat banyak materinya, tapi kalau misalnya kurmer itu lebih ke karena fleksibel jadi bisa dibatasi, mungkin seperti itu. Baik, mungkin segitu aja pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya, Miss. Oke, sama-sama.